Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau mengerti dan mengenal kami sedalam-dalamnya apa yang kami alami dan kami rasakan. Bantu kami untuk bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau selalu berada di dalam hati kami untuk menyelamatkan dan menebus kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan tahu situasi kita, ya, karena Tuhan ada di dalamnya. Ada kalimat yang hari ini Yesus tahu apa yang terjadi dengan para rasul di danau di mana angin badai, angin sakal membuat mereka sulit untuk berjalan. Yesus tahu bahwa seperti para rasul ketika Yesus memberi makan, melipat gandakan roti dan ikan kepada 20.000 orang, ya, karena tidak ada makanan karena sore hari. Yesus tahu bahwa para rasul lah yang harus memberi makan, ya. Tetapi harus diberikan dulu makanan yang ada itu kepada Yesus. Sekecil apapun, 5 roti 2 ikan. Di depan mata mereka Yesus menunjukkan keilahian Yesus yang dapat melakukan apapun juga bagi kita semua. Lalu kemudian ketika badai datang, Yesus tahu dan Yesus berjalan di atas air untuk meneguhkan para rasul bahwa segala-galanya, ya, dalam kuasa Yesus. Sekali lagi, segala-galanya dalam kuasa Yesus. Itulah, saudara, apa arti beriman, apa arti percaya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah Allah. Tapi tidak jarang kita tidak berani mengakui dan tidak bisa merasakan keilahian Yesus. Karena itulah maka penting bagi kita untuk membaca kitab suci dengan baik, ya, Lectio Divina, ya, masuk di dalam sabda Allah, masuk di dalam pengalaman akan Allah, masuk membiarkan Yesus untuk mengubah pikiranku, mengubah perasaanku, mengubah rohku, dan aku mengalami, merangkul bahwa Tuhan sungguh hadir dan mau membebaskan aku dari segala penderitaan apapun. Ya, tadi malam saya mengajak para postulan saya untuk merenungkan teks kitab suci yang menceritakan tentang badai tsunami para rasul. Ya, bagaimana kita mendengarkan, kita saling memasuki. Saya ajak para postulan untuk masuk ke dalam perasaan Yesus, untuk masuk ke dalam apa yang ada dalam hati Yesus, untuk masuk, ya, sampai mereka merasakan Yesus yang hadir, yang kuat, yang teguh. Dan mereka cukup boleh dikatakan bahwa mereka sudah mulai, ya, memasuki misteri Yesus itu, ya. Yesus yang menguasai alam semesta, Yesus yang mengontrol alam semesta. Dan itu sungguh merupakan pengalaman yang harus kita mulai dengan membaca kitab suci dan kita merenungkan, mengalami, merasakannya, ya, Lectio Divina. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon, kita belajar bergaul dengan sabda Allah. Belajar mengalami Yesus bukan hanya sebagai di kepala, tapi di hati, di perasaan, di roh. Ada 2 aspek penting di dalam pembacaan Lectio Divina adalah aspek meditatio. Ya. Meditatio itu artinya aspek untuk berpikir, mengolah, bertanya, ya kemudian berpikir, bertanya-tanya, kenapa Yesus berjalan di atas air? Kenapa para rasul takut akan Yesus yang berjalan di atas air? Karena malam hari. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lalu membuat setelah itu masuk dalam alam imajinasi, dalam fantasi, masuk dalam peristiwa seperti seolah-olah kita berada di sana. Ya. Jadi sabda Allah itu menjadi sesuatu yang kita pegang, kita rangkul, kita peluk. Nah, meditatio itu. Baru kemudian aspek kontemplasi, kita hening, kita diam. Tuhan, Engkau bicara apa padaku dengan teks yang baru saja aku dengar? Ya, apa artinya itu bagiku? Karena setiap orang pasti beda.
Demikian juga kita bertanya, Tuhan, apa artinya kisah tentang Engkau yang mengalahkan gejala-gejala alam. Nah, kita mulai merenung, membiarkan Tuhan berbicara. Jadi meditasi itu berada pada sisi aku yang aktif, tapi pada kontemplasi sisi aku yang pasif. Ya, nah disitulah kita mulai hening, mulai diam, mulai masuk ke dalam situasi di mana Yesus telah mewartakan kabar gembira. Semoga metode kecil yang harus kita jalankan kalau kita ingin merasakan Kristus yang hidup, yang hadir, yang kita rasakan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat merasakan Tuhan yang hadir. Dan itu akan mengubah hidup kita. Sekali lagi, Tuhan akan mengubah hidup kita sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tuhan berkatilah kami semua untuk semakin mencintai kitab suci di tahun jubileum ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.